Oke, nah berikutnya Cece mau pakai rumus luas ya. Nah, kita berpatokan lagi kembali pada ini segitiga yang tadi kita buat ya. Oke. Nah, rumus luas itu kan ingat luas segitiga sama dengan luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, luas yang ini Cece mau ambil itu yang ini. Ini alasnya, ini tingginya. Ingat, alas dan tinggi itu selalu tegak lurus. Jadi Cece ambil alasnya itu yang pertama akar 6/2 dikali akar 3. Kemudian untuk segitiga yang kedua ini Cece ambil alas dan tingginya itu yang ini. Alas dan tinggi. Oke? Berarti alasnya Cece ambil 3 akar 2/2 kali tingginya itu sih yang dicari, X saja ya. Kita kasih nama X. Oke, berarti ini eliminasi 2 dengan 2. Oke. Oke, tidak ada. Akar 6 kali akar 3 berarti kan digabung jadi akar 6 kali akar 3. Oke, ini 3 akar 2 X. 6 kali 3 18. 3 akar 2 X. Nah, 18 itu berapa? 3. Ternyata 3 pangkat 2 kali 2. Jadi kalau di sini 3 pangkat 2-nya keluar kan? Menjadi 3. 2-nya tidak bisa keluar. Oke, 3 akar 2 X. Berarti X sama dengan 3 akar 2. 3 akar 2 ini pindah menjadi 3 akar 2. Berarti X sama dengan 1. Sama kan dengan jawaban yang tadi? 1. Nah, oke, berikutnya itu Cece mau pakai dalil proyeksi segitiga ya. Jadi untuk itu kita menentukan dulu yang kita cari kan D aksen D kan, kita umpamakan itu dalam X saja. Oke. Nah, yang kedua adalah ini kita bagi ada 2 segitiga. Segitiga ini dengan segitiga yang ini. Ada 2 segitiga kan? Dengan sama-sama panjang D aksen D-nya itu sama kan? Sehingga sini Cece bisa buat 2 segitiga. Segitiga dulu ya. Dengan segitiga pertama D aksen ini siku-siku D aksen DH dengan D aksen OD. Oke. Nah, di sini kan OH itu yang panjang. Kan? Sedangkan kita mau cari itu D aksen H. Berarti Cece umpamakan saja ini dengan Y, D aksen H. Berarti untuk mencarikan OD aksen itu kan berarti OH dikurang D aksen H dapat OD aksen. Berarti 3 akar 2/2 dikurang si Y. Oke, ini dikurang D aksen H. Tadi kita kasih nama Y. Oke, berarti ini X sama dengan X. Oke, ini. Kedua segitiga ini pasti sama panjang kan karena berhimpitan. Oke, berarti rumusnya untuk mencari segitiga D aksen D berarti X sama kan X dan X. Untuk mencari itu berarti Pitagoras. Ingat, mencari sisi pendek berarti sisi yang panjang dikurang yang pendek. Berarti kita ini fokus dulu segitiga ini. Berarti X itu adalah HD. HD itu akar 3 dikurang D aksen H. D aksen H itu Y. Kemudian X itu DO. DO itu yang tadi. Ini akar 6/2 dikurang ini D aksen O. D aksen O tadi ini kan. Berarti kurang 3 akar 2/2 dikurang Y kuadrat. Oke. Nah, ini eliminasi. Sama kan? Habis itu berarti akar 3 dikuadratkan menjadi 3 kurang Y kuadrat sama dengan akar 6/2 dipangkatkan 2 itu menjadi akar 6 pangkat 2 itu 6. 2 pangkat 2 itu 4, perkecil bagi 2 dua-duanya. Berarti 3/2 bagi 2 bagi 2. Oke. Berarti ini adalah 3/2 dikurang. Nah, sekarang untuk yang ini 3 akar 2/2 dikurang Y pangkat 2. Itu caranya Cece itu ini dulu yang dikuadratkan. Oke.
Berarti 3 kali 3, 9. Akar 2 kali akar 2, 2. Per 2 pangkat 2 itu 4. Oke? Dikurang. Kemudian ini kali Y, negatif Y dikali 3 akar 2 per 2. Itu hasilnya 3 akar 2 per 2 kali 2 dulu ya supaya gampang. Eliminasi. Sisa 3 akar 2 kali Y, 3 akar 2 Y. Oke, kemudian berikutnya adalah ini yang dikuadratkan. Menjadi positif Y kuadrat. Nah, ini kita perkecil ya. 3 kali 2 itu 18 per 4. Ini sama saja nah. 18 per 4 itu diperkecil 9 per 2 ya. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Oke? Berarti jadi 9 per 2 kurang 3 akar 2 Y tambah Y kuadrat. Berarti di sini Cici bisa tulis. Nah, menjadi 3 kurang Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, negatif ini harus dikali masuk ya. Oke? Berarti negatif kali 9 per 2 berarti negatif 9 per 2. Negatif kali negatif 3 akar 2Y. Positif 3 akar 2Y. Negatif kali positif Y kuadrat, Y kuadrat. Mana sini yang eliminasi? Ini eliminasi. Oke, 3 sama dengan, ini kan 2 sama kan? 3 kurang 9 negatif 6. Tambah 3 akar 2Y. Nah, ini kasih pindah. Oke, berarti 3 akar 2Y, 3. Negatif 6 per 2 dipindah menjadi positif 6 per 2. Atau 6 per 2 ini Cece bisa ganti jadi 3 ya. Oke, 3 tambah 3, 6. 3 akar 2Y. Oke, lanjut, berarti Y sama dengan 6. 3 akar 2 pindah menjadi bagi 3 akar 2. 6 dengan 3 eliminasi jadi 2. Nah, ingat berarti jadi 2 akar 2 kan? Nah, dalam pecahan tidak boleh di bawahnya itu ada akar. Sehingga untuk menghilangkan akarnya kita rasionalkan dengan mengkali akar itu sendiri. Ingat nah, per akar itu per akar itu. Oke, berarti menjadi 2 akar 2 per 2 menjadi eliminasi sisa akar 2. Ternyata Y kita dapat itu adalah akar 2. Berarti si DH ini adalah akar 2. Ini DH akar 2. Oke. Nah, kita bisa mencari X. Nah, kita cari misi X dengan segi ketiga tadi. Kan Y-nya tadi kita sudah dapat. Oke, D aksen D ini H. D aksen D itu X, D aksen H itu akar 2 dan DH itu akar 3. Ya, kita cari si X dengan Pitagoras. Berarti yang miringnya DH dikurang yang sisi pendeknya itu akar 2. Kita kan mencari sisi pendek. Oke. Berarti 3 akar 2 itu 3. Dikurang akar 2 pangkat 2 itu 2. 3 kurang 2, 1. Akar 1, 1. Sama kan jawabannya? Jika panjang rusuk kubus adalah akar 3 dan Q ada pada AD. Oke, Q ada pada AD. Dan aki itu 1 cm. Oke, itu bidang BQF-nya. Nah, kemudian sekarang tentukanlah jarak A ke bidang BQF. Nah, sekarang kita cari pada garis pada bidang ini yang kira-kira kalau terhadap A ini dia kalau kita tarik garis dia tegak lurus. Kira-kira yang mana? Ini untuk lebih mudahnya Cece gambar saja dulu ya. Dia punya ini. Ini kalau Cece tarik garis toh dia menjadi setengahnya kan, jadi hanya menjadi balok A, B, T, Q dengan E, F, Y, Z. Cece bisa gambar ulang menjadi seperti ini. Nah, Cece kasih pindah ya Q, B, F nya di sini. Oke, jadi ini lihat Q-nya betul-betul pas di ujungnya balok, tidak di seperti gambar pertamanya kita itu. Lihat, jadi Cece betul-betul mau ambil itu hanya sebatas AK, bukan AD. Jadi Cece potong itu sampai sininya. Jadi ini dipotong. Jadi sepotong 1 cm di bagian sininya. Oke? Nah, sekarang berarti jarak AB itu kan dia masih tetap rusuk akar 3. Sedangkan AQ pada soal tadi AQ itu adalah 1.
Tuh, ini 1 cm. Oke. Nah, sekarang lihat baik-baik pada QBF ini. Kan kalau Cece penuhkan dia itu sebenarnya bidang diagonal. Kan? Nah, berarti untuk cari jarak A ke bidang QBT itu kalau pakai Cece umpamakan tarik garis seperti ini. Dia kan menjadi sama-sama bidang diagonal. Ingat, kalau bidang diagonal saling berpotongan ini pasti tegak lurus. Otomatis garis AT itu tegak lurus terhadap QB. QB merupakan garis pada QBF. Oke, jadi untuk menentukan jarak titik A ke bidang QBF itu adalah ini. Langsung saja ini ke sini. Atau kalau Cece gambar ulang itu, kita fokus di alasnya ya. Ini A, B, T, Q. Ini 1 cm, ini akar 3. Garis pada QB kita ambil untuk tegak lurus terhadap titik A itu adalah yang ini. Ingat, diagonal kalau saling berpotongan itu pasti tegak lurus. Oke, berarti ini kasih O ya. AO itulah jarak titik A ke bidang BQF. QB itu adalah, lihat, dia itu siku-siku di sini kan, dia kan ini. Oke, otomatis QB itu adalah akar QA kuadrat ditambah AB kuadrat. 1/1 1. Akar 3 pangkat 2 itu 3. Akar 1 tambah 3 itu 4. Akar 4 itu 2. QB itu 2. Lihat di sini, Cece mau pakai rumus luas segitiga. 1/2 kali alas ketinggi sama 1/2 kali alas kali tinggi. Yang pertama itu segitiga ini alasnya, ini tingginya. Oke? Berarti 1/2 kali alasnya itu akar 3, tingginya itu 1. Kemudian yang sebelahnya itu Cece mau ambil yang ini. Alasnya itu yang QB dan tingginya itu yang AO. Ingat, kenapa bisa? Ingat, tegak lurus. Alas dan tinggi pada segitiga itu selalu tegak lurus. Oke, berarti untuk alasnya adalah QB itu 2 dan tingginya itu adalah yang kita cari si AO alias X. Oke, 1/2 eliminasi. Akar 3 kali 1 akar 3, 2 kali X 2X. X sama dengan akar 3, 2, pindah menjadi 1/2. Atau kalau Cece bisa tulis ulang itu menjadi 1/2 akar 3. Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.